Kalau misalkan tetap kita nggak lulus juga di Pascasanggah, maka di sini opsi yang terakhir ini adalah kita yaitu memanfaatkan periode seleksi PTKK Guru tahun 2023. Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang ketika login ke akun SSCSN-nya di sini mendapatkan tampilan tidak lolos seleksi P3K Guru untuk di Prasangga, tentunya perasaan kita ini tidak karuan ya. Dan satu-satunya harapan, mungkin teman-teman ini beranggapan satu-satunya harapan ini adalah kita ketika memasuki masa sanggah, kita nanti bisa menyanggah. Dan nanti akan ada dua hasil ketika teman-teman melakukan sanggah ya. Yang pertama ini adalah kita lolos di pasca sanggah, artinya nanti kita bisa lulusan juga ikut pemberkasan. Namun ada opsi yang kedua yang juga bisa terjadi, kemungkinannya 90% ya, yaitu kita tetap tidak lolos di bagian pasca sanggah. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang bagaimanakah kira-kira untuk langkah selanjutnya bagi kita yang tidak lulus di Prasanggah P3K Guru 2022, baik itu dari P1, P2, P3 maupun juga P4 ya. Serta termasuk untuk persiapan kita untuk seleksi P3K Guru tahun 2023, supaya nanti kita bisa termasuk dalam kategori aman. Kira-kira bagaimana langkah kita? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita bagi ke dalam dua periode ya. Yang pertama ini adalah untuk periode seleksi P3K Guru tahun 2022 ini, dan yang kedua nanti kita bahas untuk periode seleksi P3K Guru 2023 ketika kita tidak lulus di Pascasanggah juga untuk seleksi di tahun ini. Nah, yang pertama pada saat periode seleksi P3K Guru 2022, kalau misalkan di sini kita tidak lulus, ini kira-kira langkah berikutnya apa? Nah, di sini kita ingat kembali terkait tentang untuk urutan kegiatan ya. Yang mana di sini untuk yang pertama ini adalah pengumuman hasil seleksi P1 sampai dengan P4 adalah masuk dalam kategori pengumuman prasanggah. Kemudian nanti di sini masih akan ada masa sanggah, waktunya adalah 3 hari. Kemudian jawab sanggah ini waktunya ini adalah 7 hari. Kemudian pengumuman kelulusan pasca sanggah ini adalah waktunya 1 hari. Kemudian nanti ada isi DRH dan lain sebagainya ya, termasuk untuk usul penetapan NIP3K. Nah, di sini tentunya harapan besar bagi kita ya. Harapan ini adalah bagi kita yang tidak lulus di Prasanggah. Maka di sini harapan pertama ketika di sini kita masih dalam periode yang sama, yaitu periode seleksi P3K Guru 2022, ini adalah kita bisa memanfaatkan masa-masa di masa sanggah ya. Nah, nanti akan muncul di sini adalah selama 3 hari, yaitu link baru ya, link baru di bagian sini warnanya kuning, yaitu untuk ajukan sanggah ya. Nah, bagi teman-teman yang di sini kesempatan masih bisa dipakai ya, nanti ketika tidak lulus seleksi prasanggah, maka di masa-masa sanggah yang selama 3 hari nanti setelah diumumkan hari ini adalah kita nanti bisa mengajukan sanggah. Nah, apa saja sih yang bisa disanggah? Nah, yang disanggah itulah misalkan untuk teman-teman pelamar P4 ya, atau pelamar umum, ketika teman-teman merasa memiliki afirmasi serdik atau mungkin afirmasi disabilitas, misalkan kita itu punya serdik, kemudian serdiknya itu sudah kita upload di bagian dokumen ketika dulu melakukan pendaftaran dan juga pada bagian biodata ya. Maka di sini kalau misalkan tidak dihitung untuk nilainya afirmasi, maka di sini teman-teman bisa mengajukan sanggah. Nah, perlu kita ingat bahwa untuk sanggah ini adalah sanggah terhadap diri kita sendiri ya. Nah, kita sanggah terhadap diri kita sendiri tidak bermaksud untuk menyanggah peserta lain. Karena kalau misalkan nanti kita menyanggah diri kita sendiri, kemudian hasil sanggah kita itu disetujui, bisa jadi kita nanti yang awalnya di sini nggak lulus ini bisa menjadi lulus ya. Nah, di sini kemungkinan yang pertama ketika kita memasuki masa sanggah, kemudian di sini sanggah kita berhasil, maka di sini tampilannya akan berubah ya. Awalnya nggak lulus ini bisa menjadi lulus seperti ini, dan langkah berikutnya kini kita bisa mengisi DRH nanti di saat ini ya, setelah nanti pengumuman pasca sanggah. Namun kalau misalkan di sini kita sudah mengajukan sanggah namun kita tidak lulus di pasca sanggah, maka tampilannya ini adalah nanti akan seperti ini. Jadi di seleksi kompetensi P3K ini adalah di pasca sanggah, mohon maaf Anda tidak lolos CASN 2022, yaitu P3K Guru tahun 2022. Nah, kalau misalkan
sudah sampai sini kita sudah mentok, ya udah kita di seleksi P3K Guru 2022 ini kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi ya. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita sudah mengupayakan terkait tentang penyanggahan kita yang kita bisa manfaatkan dalam periode seleksi P3K Guru 2022. Nah, di sini adalah kita manfaatkan masa sanggah, jawab sanggah, dan juga pengumuman kelulusan pasca sanggah. Kalau misalkan tetap kita nggak lulus juga di pasca sanggah, maka di sini opsi yang terakhir ini adalah kita yaitu manfaatkan periode seleksi P3K Guru tahun 2023. Seperti yang telah disampaikan bahwasanya dalam masa-masa teman-teman nanti pengisian DRH dan usul penetapan ahli P3K ini juga akan segera dibuka untuk seleksi P3K Guru tahun 2023. Maka teman-teman yang nggak lulus di tahun ini bisa kalau nggak lulus di pasca sanggah juga, ini kita bisa ikut seleksi P3K Guru di tahun 2023. Nah, selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwasanya dari Kemdikbudristek ini sudah menyiapkan ya untuk kebutuhannya bukan hanya untuk guru tapi juga untuk tenaga kependidikan yang totalnya adalah sekitar 600 ribuan. Dan selanjutnya untuk mengunci dari formasi yang diajukan ini, maka sudah diatur yaitu dipersiapkan kebijakan yaitu dimaksimalkan ya untuk pengajuan formasi dari masing-masing instansi kita. Tentunya di sini kalau misalkan sampai bulan Maret ini nggak diajukan sesuai dengan permintaan, nanti akan diambil dari pusat ya untuk penentuannya. Kemudian juga terkait tentang undang-undang pun juga serta APBN ini sudah ditentukan ya, yaitu untuk DAU yang ditentukan untuk penggunaannya yaitu untuk penggajian formasi P3K. Sehingga kalau misalkan daerah ini tidak mengajukan formasi sesuai dengan rekomendasi dari pusat, maka tentunya untuk DAU yang ditentukan penggunaannya ini nanti tidak akan bisa dicairkan ya sesuai dengan kuota yang diberikan. Dan selanjutnya di sini sebagai contohnya juga ini adalah untuk formasi 2022 dan 2023 pun ini juga sudah langsung diplotting ya untuk kuotanya itu berapa untuk guru, kemudian tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis. Nah, selanjutnya juga di sini adalah sedang berlangsung ya. Tentunya di tempat teman-teman juga sudah mulai progres. Ini adalah untuk di daerah kami. Misalkan seperti ini, yaitu sudah ada undangan yaitu untuk teman-teman operator sekolah yang mana adalah merupakan perintah dari Dinas Pendidikan ya. Bahwasanya di sini setelah dilakukan penempatan meskipun masih di prasanggah ini sudah mulai dipetakan ya, sudah mulai dipetakan untuk formasi yang di tahun 2023. Nyatanya di sini diberikan undangan seperti ini, yaitu undangan kepada seluruh operator yaitu untuk rapat ya, yaitu di sini untuk keperluan apa? Keperluannya ini adalah sudah melakukan analisis jabatan atau ANJAP ya. Nah, analisis jabatan ini adalah digunakan untuk menentukan dari sekolah-sekolah itu kira-kira PNS-nya berapa, P3-nya berapa, termasuk sudah dapat penempatan atau belum. Nah, setelah itu nanti akan langsung dipetakan apakah nanti di sana masih memerlukan guru atau tidak. Kalau misalkan memerlukan guru, itu guru apa, kemudian mapel apa. Nah, di sini dikarenakan ini informasi yang sangat mendesak, makanya di sini diminta untuk dikerjakan langsung di Korwil ya, sampai dengan selesai mungkin. Ini sehari penuh, ini di lembur ya teman-teman. Ini merupakan keseriusan dari Kemdikbud untuk teman-teman yang belum lulus, ini juga sangat diperhatikan ya untuk di tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya terkait tentang hal ini, tentunya di sini kita juga masih ingat yaitu pesan penting dari Ibu Hasna yang sering ke Jakarta dan juga melakukan audiensi ya, bahwasanya di sini kita diminta untuk bersiap-siap yaitu untuk perekrutan 2023 bagi teman-teman yang nggak lulus ya. Termasuk juga di sini untuk informasinya yaitu P1, P2, P3 ini datanya sudah terkunci. Yang perlu kita perbaiki ini adalah kita perbaiki dapodiknya. Nah, yang dimaksud dengan perbaiki dapodiknya ini adalah sesuai dengan ANJAP ini. Tentunya kalau misalkan di sini kita itu ingin nantinya bisa lulus P3K 2023, maka harus sinkron antara ijazah kita, kemudian status kepegawaian kita, kemudian juga untuk formasi yang ada di tempat kita. Tentunya di sini kalau misalkan disampaikan kita diminta untuk memperbaiki dapodik, ini adalah diibaratkan jika guru SD itu harus jadi wali kelas, kemudian guru agama itu adalah harus punya jam agama gitu kan. Maka sebaiknya di sini untuk persiapan kedepannya ini adalah kita lakukan upaya-upaya yaitu untuk periode di 2023 nanti
yaitu kita untuk mencari amannya. Maksudnya bagaimana untuk mencari amannya? Nah, di sini di bagian anjap ini tentunya nanti sudah akan dijumlah ya, dan juga ditentukan apakah di sekolah kita itu nanti masih ada formasi atau buka, tidak ya, atau apakah masih butuh guru ataukah tidak. Nah, tentunya di sini nanti untuk pendaftaran di tahun depan, tahun ini ya, 2023, ini juga akan kembali memanfaatkan Dapodik dan juga Bainik, mulai dari profil, status prioritas, kemudian parameter naik dan juga turun prioritas, dan juga referensi NPSN untuk formasinya. Maka kalau misalkan demikian, berarti di sini menyesuaikan juga dengan data-data kita. Ini adalah ya memang di sini kita sebaiknya untuk mencari aman ya. Cari amannya bagaimana? Nah, misalkan di sini adalah untuk di sekolah saya, misalkan di sini kita itu sebagai apa nih ya? Misalkan sebagai guru PAI ya, guru PAI. Berarti di sini kita harus memiliki jam juga, teman-teman. Kalau misalkan saya ini adalah guru PAI, misalkan ini sebagai honorer, ini adalah kita harus memegang, yaitu untuk jenisnya adalah jenis guru mapel ya, guru PAI, kemudian tugas mengajarnya itu kelas berapa, kemudian jumlah jamnya ini ada berapa. Ini adalah yang benar ya. Nah, kemudian kalau misalkan guru kelas ya, ini ijazah kita dari S1 PGSD misalkan ya, berarti di sini kita ini juga harus menjadi wali kelas. Kemudian kita juga terdeteksi inilah kelas berapa, kemudian juga jumlah jam kita ini berapa, seperti itu. Nah, lantas kalau misalkan kita ternyata di tempat saya misalkan itu adalah ketika saya nggak lulus ya, di sana itu untuk PNS-nya sudah 4 misalkan, kemudian ketambahan penempatan P3K, atau mungkin ada PNS mutasi baru di tempat kita, ini langkahnya gimana? Tentunya di sini kita harus mencari jam kan. Apakah kita harus pergi ke sekolah lain? Nah, tentunya teman-teman silahkan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan ya. Tentunya di masing-masing daerah itu dilakukan penataan untuk persiapan seleksi P3K Guru 2023, termasuk juga dalam momentum anjap ini. Nah, tentunya di sini kita upayakan semoga setelah kita nggak lulus tahun ini, kita bisa lulus di tahun 2023.